Nah, apa sih pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Yuk, mari kita baca. Apa sih yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi anak-anak, ada hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, masing-masing kita memiliki ketiganya dan harus kita laksanakan semuanya. Nah, anak-anak, apa toh perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, berikut ini kita sajikan tentang contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, contohnya hak yang pertama di masyarakat itu bahwa kita berhak memperoleh udara yang bersih. Nah, kewajiban kita apa? Nah, kewajiban kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Nah, tanggung jawab kita, jika kita ingin mendapatkan hak untuk memperoleh udara yang bersih, maka tanggung jawab kita adalah melakukan kerja bakti. Jadi antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu saling berhubungan. Ini adalah contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada di masyarakat. Nah, yang kedua ini adalah contoh hak seorang siswa di sekolah. Nah, seorang siswa di sekolah berhak mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kewajibannya apa? Nah, kewajibannya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Lah, tanggung jawabnya apa terkait hak dan kewajiban tersebut? Nah, kewajibannya adalah siswa tersebut mengerjakan tugas dan PR dari ibu guru secara bertanggung jawab. Itu adalah contoh kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Nah, bagaimanakah hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu harus kita laksanakan secara seimbang. Nah, kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Ingat ya anak-anak, jadi kita harus melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab dulu, barulah kita mendapatkan hak kita. Itu ya. Nah, berikut ini adalah contoh hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Contohnya hak sebagai warga masyarakat. Nah, warga masyarakat berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan. Nah, pemilihan itu bisa pemilihan ketua RT, pemilihan ketua Karang Taruna, ataupun pemilihan umum dan pemilihan-pemilihan lain yang ada di masyarakat. Nah, apa kewajiban kita jika kita ingin mendapatkan hak tersebut? Maka kewajiban kita adalah berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas jurdil. Apa itu jurdil? Jurdil adalah jujur dan adil. Jadi kewajiban kita seperti ini. Nah, ada hak dan kewajiban tentunya, ada tanggung jawab terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Nah, tanggung jawabnya bagaimana? Nah, tanggung jawabnya adalah menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Entah itu kita terpilih ataupun tidak terpilih, maka kita harus menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Gitu ya anak-anak. Nah, masih lanjutannya hak, kewajiban, dan tanggung jawab di warga masyarakat. Contoh selanjutnya adalah kerja bakti. Haknya apa? Hak warga masyarakat itu apa? Warga masyarakat berhak merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Maka kewajibannya bagaimana? Nah, kewajibannya adalah contohnya membersihkan lingkungan, tidak membuang sampah sembarang tempat, dan seterusnya. Nah, tanggung jawabnya apa terkait dengan hak dan kewajiban tersebut? Nah, tanggung jawabnya adalah contohnya membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Begitu anak-anak.
hubungan hak kewajiban dan tanggung jawab tentang kerja bakti. Nah, contoh selanjutnya adalah tentang musyawarah pembagian jadwal Siskamling. Apa sih Siskamling itu? Siskamling singkatan dari Sistem Keamanan Lingkungan. Biasanya di lingkungan masyarakat itu dibentuk yang namanya Siskamling. Nah, itu nanti di setiap RT biasanya terdapat yang namanya Pos Kamling, Pos Keamanan Lingkungan, yang biasanya setiap malam diadakan ronda malam. Gitu ya anak-anak. Nah, bagaimana hak masyarakat tersebut ketika ada musyawarah? Haknya dia berhak mengajukan pendapat. Nah, kewajibannya apa sebagai warga yang mengikuti musyawarah? Nah, kewajibannya adalah mengikuti tata tertib musyawarah. Nah, apa tanggung jawabnya? Nah, tanggung jawabnya itu adalah menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Entah pendapat kita disetujui atau pendapat kita tidak disetujui, maka tanggung jawab kita harus tetap menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Itu adalah contohnya. Nah, biar lebih jelas, ini berikut banyak sekali contoh tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, contoh tanggung jawab di rumah yang pertama adalah membantu pekerjaan orang tua di rumah. Yang kedua, ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Yang ketiga, melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Ini adalah contoh tanggung jawab yang ada di rumah. Contoh selanjutnya adalah contoh tentang tanggung jawab di sekolah. Yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang ketiga, melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Jadi anak-anak kan berada di sekolah, jadi harus melaksanakan tanggung jawab seperti ini. Nah, berikutnya adalah tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Contohnya, ikut menjaga kebersihan lingkungan, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar, serta melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, jadi anak-anak, ini adalah beberapa contoh tanggung jawab yang harus kita laksanakan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Apakah tanggung jawab ini hanya contoh-contoh yang ada di sini saja, anak-anak? Oh, tentu tidak. Masih banyak contoh-contoh yang harus kita lakukan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, anak-anak, apa sih akibatnya jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab yang ada di masyarakat? Nah, tanggung jawab itu harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Nah, jika tidak melakukan tanggung jawab, maka tanpa tanggung jawab berarti tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Selain itu, biasanya jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab di masyarakat, maka biasanya kita akan dikucil.